Episode 131. Suamiku seorang CEO. C.S. William membuka minum kaleng dingin yang bersoda dan memberikannya pada Ines. "Minumlah, kau pasti haus." Ines menerima kaleng bersoda itu dan meneguknya perlahan. Hah. Helaan nafas panjang lolos begitu saja dari bibir William. "Maafkan aku, sudah mendahului tanpa bertanya dulu padamu. Aku hanya ingin melindungimu dari orang-orang yang terus menghakimi." "Kenapa?" tanya Ines ambigu, menatap kosong ke depan. William menarik tangan Ines. "Karena aku mencintaimu. Aku sudah katakan padamu kalau aku tulus, tidak ada kebohongan di sini." William menaruh tangan Ines di D4 bidangnya. Ada getaran aneh dalam D4 pria bule tampan itu, jantungnya berdebar cepat bagai gendang yang sedang bertalu-talu. Ines menarik cepat tangannya. "Apa kau masih tidak yakin?" Menatap netra Ines yang berkaca-kaca, "Maafkan aku, sudah egois padamu. Aku tidak ingin memaksa, kusadari kau masih terluka dengan sikapku dulu." Imbu William merasa bersalah. Wajah Ines tertunduk, sebenarnya ia masih menyimpan rasa pada William, namun hatinya tidak bisa dibohongi, rasa sakit itu masih ada. Air mata Ines sudah menetes berjatuhan, isakan kecil terdengar lirih. William menarik dagu Ines. "Ines, tatap mataku sebentar saja." Ucap William lembut, yang membuat Ines menurut tanpa penolakan. Bola mata bening itu menatap netra coklat iris abu-abu milik William. Tangan William mengusap lembut butiran bening yang terus berjatuhan di wajah cantik Ines. "Apa yang kau tangisi?" Ines menggeleng, padahal ia sendiri juga bingung dengan perasaan dan sikapnya yang sudah berlebihan. Apakah ia menangis karena ungkapan cinta William? Atau sedih karena masih ada duri dalam hatinya? "Ines, kau jangan merasa jadi beban dengan ucapanku tadi di depan karyawan. Bila kau keberatan, aku akan menarik kembali dan meralat semua ucapanku tadi." William beranjak dari duduknya dan berjalan ke arah meja kerjanya. Ia mengambil ponsel yang berada di atas meja, raut kekecewaan terlihat jelas di wajah dingin William. William mencari kontak seseorang dan membelakangi Ines, menatap pohon cemara yang berada di depan kantornya. Satu tangannya menaruh benda pipih di telinganya. "Halo Roy. Kau bisa mengatur pertemuanku dengan semua karyawan tadi, aku ingin membahas." "Pak," seru Ines. William menjeda ucapannya dan memutar tebuhnya. Belum sempat William meneruskan ucapannya, Ines sudah memotong, dan ia beranjak dari duduknya, berjalan mendekat. "Tolong batalkan pertemuan dengan karyawan tadi. Aku tidak ingin Bapak mempermalukan diri Bapak sendiri." "Tidak Ines, aku yang bersalah di sini. Aku tidak ingin kau merasa terbebani dengan pengakuanku tadi. Boy, tolong buat jadwal." "Pak, aku menerima Bapak." "Dek, apa?" William membelalakan matanya, ia masih tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Kau bilang apa tadi?" "Iya. Aku menerima Bapak." Ponsel William terjatuh saking senengnya. Ia berjalan mendekati Ines dan menggaluk wanita yang sudah menerima dirinya. "Terima kasih sayang. Akhirnya kau menerima cintaku." Mengsatu kening Ines lembut, "Aku sedang tidak berhayalkan." Menatap kembali wajah teduh Ines. "Tidak Pak. Kau sedang tidak berhayal." Ines menyentuh rahang William lembut. William menyentuh tangan Ines yang berada di rahangnya dan mengsatu tangan itu penuh perasaan. "Kita harus merayakan hari jadi kita." William tersenyum lebar, tak hentinya ia tergelak karena bahagia. "Tapi ini jam kerja Pak." Set. William menaruh telunjuk di B1 bir Ines. "Jangan pernah panggil aku Pak, bila kita sedang berdua, oke? Tapi, panggil saja Willy." "Kak William bagaimana?" Baiklah, itu lebih enak terdengarnya daripada Bapak." William terkekeh. Mereka saling bersitatap, ada kerinduan dan kebahagiaan yang mereka rasakan saat ini. Jantung keduanya saling bertalu-talu dan gelenyar dalam D4 seakan membuncah. Tangan kekar Harlan meraih dagu Ines dan B1 birnya semakin mendekat.
ia mendaratkan bibirnya dan mencium B1 bir kenyal merah delima itu. Ines menutup mata dan merasakan C1 uman William begitu lembut dan hangat, diiringi debaran jantung yang berirama. Kedua tangan Ines mendarat di dada bidang William. Tangan kiri William meni 3 entuh tengkuk Ines dan tangan kanannya mem 3 luk P1 gang Ines. Jeglek. Roy yang tiba-tiba membuka pintu ruangan William terkejut, "Maaf Tuan." Ia menutupnya kembali. Ines juga kaget dan baru tersadar saat ada seseorang yang membuka pintu. Ia melepas pagutannya dan mendorong dada William. "Sial. Roy mengganggu saja." Maki William dalam hati. "Maaf," ucap William merasa bersalah. Wajah Ines memerah seperti kepiting rebus. Ia menundukkan wajahnya karena malu. Lalu berjalan ke arah sofa dan duduk kembali. "Masuk Roy." Jeglek. "Maaf Tuan, kalau saya mengganggu nanti saya kembali lagi." "Katakan ada apa?" "Tadi Tuan menelpon saya memberikan perintah, tiba-tiba tidak ada suara lagi. Saya takut terjadi apa-apa dengan Tuan." "Ah, itu." William mengusap tengkuknya dan salah tingkah, ia baru tersadar telah menjatuhkan ponselnya. "Tidak jadi, kau boleh kembali ke ruanganmu, kalau ada keperluan mendesak aku kabari lagi." "Baik Tuan, kalau begitu saya permisi." Roy menutup pintu kembali dan pergi dari ruangan William. "Aku juga permisi, Kak. Ada desain yang belum tuntas aku selesaikan." "Tunggu Ines." Menarik tangan Ines saat ingin membuka pintu, "Nanti sore kita dinner, untuk merayakan hari jadi kita." Ines tersipu malu-malu dan mengangguk. "Baik Kak Willy." Sebelum Ines pergi William menarik Ines ke dalam P3 lukannya dan meng1 keningnya lembut, "Tunggu aku di lobi, selesai pulang kerja." "Iya Kak." Ines mengurai P3 lukannya dan membuka pintu. Ines melangkah pergi dengan kaki ringan, hatinya berbunga-bunga, senyuman terus mengembang, ada binar kebahagiaan di mata beningnya. Semoga ia tidak salah dengan keputusannya dan menerima William dengan tulus. Mobil sedan putih berhenti tepat di sebuah perumahan elit. Rumah mewah berlantai 3 itu, bercat putih gading dipadu warna gold. Sepasang suami istri keluar dari dalam mobil yang terparkir. "Mas, akhirnya kita sampai di rumah baru kita. Sangat indah bukan? Kau menyukainya?" "Tentu saja Mas, ini desain yang aku buat." Harlan tersenyum, "Iya sayang, ayo kita masuk ke dalam." Harlan menggandeng tangan istrinya dan berjalan masuk ke rumah yang sudah Harlan bangun, untuk mahar istrinya. "Selamat sore Tuan, Nyonya." Sapa asisten rumah tangga sopan, menyambut kedatangan Harlan de Lupita. Mereka membungkuk memberi hormat. "Terima kasih atas penyambutannya," ucap Lupita ramah. "Apa Tuan dan Nyonya ingin makan? Kami sudah menyiapkan hidangan untuk menyambut kedatangan Tuan dan Nyonya," jawab salah satu asisten rumah tangga. "Saya ingin istirahat dan mandi dulu Mbak, nanti malam saja kami makannya." "Baik Nyonya." "Oh iya, siapa nama kalian?" tanya Lupita untuk perkenalan. "Nama saya Nursiahnya, panggil saja Nur dan ini Bi Ijah." "Oke, selamat bekerja," ucap Lupita lembut. "Ayo Mas kita ke kamar." Harlan mengangguk dan berjalan menaiki anak tangga bersama Lupita. Malam itu udara berhembus sepoi-sepoi, bintang di langit tampak cerah. Lupita berdiri di atas balkon seraya menelpon seseorang. "Halo sayang." "Lupita. Seneng banget dengar suara kamu lagi, aku kangen banget." Terdengar suara cempreng Ines dari ujung telepon. "Iya sudah ke rumah ya, aku sudah pulang." "Sekarang?" "Iya sekarang. Tadi sore aku baru pulang dari honeymoon." Lupita terkekeh. "Kok cuma sebentar di Hawaii?" "Tadinya aku mau ke Hawaii, tapi Mas Harlan banyak pekerjaan yang tertunda, akhirnya cuma seminggu di Bali." "Syukurlah kau pulang dengan selamat, sepertinya aku datang besok aja ya, hari ini aku sedang di luar." "Di luar dengan siapa Nes?" tanya Lupi penasaran. Anus itu. Lagi di luar sama temenku." "Nes, kau itu tidak bakat untuk berbohong."
Ayolah, siapa yang sedang bersamamu? Tuan William. Ucap Ines terbata. Wow, amazing. Apa kalian sudah jadian? Tanya Lupita tak sabar, karena ia sangat mendukung Ines dan William. Kasih tahu nggak ya? Ines terus buat sahabatnya itu penasaran. Suara gelakan tawa terdengar di ujung sana. Kasih tahu dong. Kesal Lupi. Siapa yang sedang kau telpon sayang? Tanya Harlan, yang tiba-tiba memtigaluk erat tubuh istrinya dari belakang. Mas. Lupita terpekik. Jangan nakal tangannya. Protes Lupita, karena suaminya malah meng satu git kecil daun telinga Lupi dan meni 3 4 rea S3 sitipnya, membuat tubuh Lupita bergidik. Siapa yang nakal Lup? Tanya Ines polos. Tidak ada. Dusta Lupita karena ia tak ingin mendes plus H di depan sahabatnya. Kau tidak mau berterus terang sekarang. Ya sudah, aku tutup telponnya ya. Oke, besok kita sambung lagi. Aneh. Kenapa Lupita terburu-buru menutup telponnya? Gumam Ines. William yang berada di depan Ines terkekeh, tentu saja, suami bucinnya tidak akan biarkan istrinya bebas begitu saja. Maksudnya, alis Ines mengerit. Sudahlah, nanti kalau kita sudah menikah, kau akan merasakan seperti Nona Lupita. What? Ines membelalakkan matanya. Episode 132. Mereka berdua menikmati dinner malam itu, untuk acara peresmian menyatunya dua hati yang sudah terikat cinta. Apa kau suka dengan dinner sederhana ini? Tanya William seraya memasukkan stick beef ke dalam mulutnya. Sangat suka Kak Will, bagiku ini sudah sangat mewah, berbagai hidangan di atas meja yang belum tentu kita bisa menghabiskannya. Ini adalah acara spesial kita berdua, aku ingin memanjakanmu malam ini, dan menikmati semua hidangan. Ines tersipu malu-malu, apakah Will tidak takut aku kembali jadi bengkak lagi? Aku takut kakak malu mengandengku dan itu akan menjadi beban buat Kak Will. Sindir Ines yang tentu saja ia tidak ingin kembali gempal seperti semula, ia hanya ingin mengetes William, sejauh mana cintanya. William menarik tangan Ines dan mengsatuumnya lembut, I promise I will never leave you. Aku berjanji tidak akan pernah meninggalkanmu, menurutku itu akan tambah S3ksi. Apa yang kau katakan adalah pujian atau hanya sekedar membuatku senang? Apa kau masih tidak percaya? Menatap lekat netra coklat itu, apa kau minta sebuah pembuktian? Aku hanya ingin. Tiba-tiba William menjentikkan jarinya. Seketika ruangan menjadi gelap. Ines terperanjat dan menoleh ke kanan dan ke kiri, hening. Tidak ada suara orang-orang di sekitarnya, padahal tadi masih ada beberapa orang yang masih makan dan menempati sebuah meja, walau kafe yang William pilih tidak terlalu banyak pengunjung. Kak Will. Ines mencari kekasih yang baru saja ia terima cintanya. Kak. Jangan bercanda, kenapa aku ditinggalin sendiri? Aku takut kegelapan, please Kak. Sungguh Ines fobia dengan kegelapan, ia akan sesak nafas bila dalam keadaan gelap. Di rumahnya ia selalu sedia lampu khusus bila mati lampu. Ines mulai ketakutan, pori-pori kulitnya sudah keluar keringat dingin, D4 danya turun naik menahan tangisannya. Kak, aku benci kakak. Apa maksud dari semua ini? Bila kau hanya ingin mempermainkan aku, lebih baik aku pulang. Teriak Ines yang sudah tidak bisa menahan emosinya. Handphone. Ya aku harus nyalakan lampu ponsel, di mana tasku? Ines baru teringat lampu senter dari ponsel. Ia meraba-raba meja di depannya, namun tidak menemukan tasnya. Ya Tuhan. Di mana tasku? Ines sungguh ketakutan setengah mati, ia beranjak dari duduknya dan mulai berjalan sambil tangannya terus meraba apa saja yang bisa membawanya keluar dari kafe itu. Aku menyesal datang ke tempat ini dan mengikuti kemauanmu untuk dinner. Maki Ines masih terus meraba. Awau. Ines terpekik, kakinya tersandung kursi. Ines sudah tak kuat lagi, ia berjongkok sambil menutup wajahnya dan menangis sesenggukan. Klik. Tiba-tiba lampu menyala terang benderang. Ines.
Suara William terdengar lembut. Seketika ia meregangkan jari tangannya yang tertutup, ia mengintip dan melihat sepatu kulit hitam di depannya. Ines melepas kedua tangannya dan mendongak ke atas, ia melihat William berdiri di depannya dengan senyuman lebar, ada sebuah buket mawar putih di tangannya. Tangisan Ines semakin pecah. William berjongkok dan meraih dagunya. Ines menepisnya, "Kau jahat. Sudah membuatku takut. Bagaimana kalau aku jantungan?" Pekik Ines frustasi. William terkekeh dan menarik Ines dalam pelukannya. "Maafkan aku sayang. Aku hanya ingin memberimu surprise." "Itu nggak lucu Will." Ines mencoba mendorong P3 lukan William, "Aku itu fobia kegelapan. Bisa-bisa aku mati ketakutan." Umpat Ines dengan nafas tersengal. William terus merangkul tubuh Ines dan memberi kecupan lembut di keningnya, "I love you forever." William mengusap lembut kepala Ines dan memberikan ketenangan, "Sudah dong jangan nangis lagi, aku sangat bahagia malam ini." "Kau pun harus bahagia, oke?" Terdengar suara musik romantis My Love milik Westlife. Ines mulai mengatur nafasnya perlahan, William mengusap lembut sisa air mata Ines yang menggantung. "Aku ingin mengajakmu berdansa." Ines terdiam dan masih merasakan kesal dikerjain William. William memberikan buket mawar putih, Ines menerimanya. "Ayo kita berdansa." Mereka berdua berdiri. Kafe tampak sepi, tidak ada lagi pengunjung. William meraih tangan Ines untuk ikut gerakannya. "Aku tidak bisa berdansa," ucapnya jujur. "Aku akan mengajarimu." Kini mereka berdua terhanyut dalam melodi musik yang syahdu. Ines membenamkan wajahnya di dada bidang William. Kedua tangan William memtiga-luk P1 gang Ines, tubuh mereka mengikuti alunan musik romantis. Suara musik My Love berubah musik sifon milik Kenny G. Musik yang sangat romantis, William mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku celananya. "Ines." Ines mengangkat wajahnya dari dada William dan menatap pria tampan di depannya. "Aku ingin mengajakmu bertunangan, maukah kau menerima cincin ini sebagai ikrar cinta kita?" Ines menatap sebuah cincin putih bertahtakan berlian di tengahnya. Kristal bening yang sempat berhenti kini menetes kembali. "Maukah kau menerima cincin ini?" Menatap lekat wajah yang sembab dengan air mata. "Bila kau belum siap bertunangan denganku, aku tidak akan memaksa, cincin ini hanya sebagai simbol kalau kau sudah menjadi milikku." Ines mengangguk, "Iya aku mau Willy." William bernafas lega dan memtiga-luk kekasihnya kembali, "Thank you dear, I'm so happy tonight." "Aku juga sangat bahagia malam ini." Mereka mengurai P3 lukannya. William menyematkan cincin ke jari manis Ines. "Thank you dear, I will keep your trust." Terima kasih sayang. Aku akan menjaga kepercayaanmu. Cincin ini sangat pas di jariku, dari mana kau tahu ukuran jari manisku? Apa kau lupa siapa William? Jangankan hanya ukuran jarimu, ukuran dalamanmu saja aku tahu. Ines membulatkan matanya, "What? Dasar M3 Sum. Bu GK." Ines menonjok ke perut six-pack William. "Au, sakit sayang." Wajah Ines memerah karena malu, William menarik dagu kekasihnya yang statusnya naik menjadi tunangannya. Ines masih tak percaya secepat itu William mengikatnya. Sejak kapan ia merencanakan ini semua, padahal baru tadi pagi ia menerima cinta William. B1 bir mereka saling berpagutan. Dengan lembut William memberikan S3 entuhan hangat di B1 bir merah Ines, kini Ines mulai berani membalas ciuman William. Hanya suara kecapan dari B1 bir keduanya terdengar di ruangan itu. Mereka melepaskan C1 umannya dan meraup nafas dalam-dalam. "Apa kita akan meneruskan makan malam lagi?" tanya William seraya menyelipkan anak rambut Ines ke belakang telinga. "Tidak Will, sepertinya ini sudah sangat larut." Ines melirik arloji di pergelangan tangannya. "Sudah jam 12 lewat, kita pulang sekarang. Masih banyak tugas yang belum aku selesaikan." "Baiklah, ayo kita pulang." Di dalam mobil mereka terdiam. Hanya suara deru mesin mobil yang menembus pekatnya malam.
William melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang, sesekali ia menoleh kekasihnya yang tersenyum sendiri sambil memainkan kelopak bunga mawar di tangannya. Apa kau tidak ingin membagi kebahagiaanmu padaku, Apa kau tidak bahagia, Will? Sampai meminta aku membagikan kebahagiaan untukmu. William terkekeh, very happy. Jangan pernah berkhianat di belakangku, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Tunggu, Will. Kenapa kau bicara seperti itu? Apa kau berpikir aku akan berkhianat? Maybe. William mengangkat bahunya. Berarti kau tidak percaya padaku. Lalu buat apa kau mengajakku bertunangan, Will? Ines menatap kesal wajah pria di sampingnya. Seketika William menghentikan mobilnya, dan mengalihkan pandangannya pada Ines. Aku pria pencemburu dan posesif. Aku hanya memberikan peringatan padamu, karena aku tidak ingin tunanganku ada yang memiliki. William menggenggam tangan Ines, aku percaya padamu sayang, aku hanya takut kau akan kembali pada mantan kekasihmu, dia begitu gigih mengejarmu kembali. Ines menelan salivanya, wajar kalau William punya rasa cemburu pada Rangga, yang dikatakan William benar, Rangga terus berusaha mengambil hati Ines. Sayang. Aku berjanji tidak akan mengkhianatimu, mari kita komitmen, agar tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari. Oke, mari kita komitmen. William umbe satu bir Ines dan M3 lum plusnya. Aku sangat mencintaimu, jadilah pendampingku sampai menuju ke pelaminan. Ines tersenyum dan pipi pria tampan yang sudah sah menjadi tunangannya. Ayo cepat kita pulang. Kita tidak akan pernah sampai kalau kau terus umiku. Goda Ines. Keduanya terkekeh bersama.